Thank you. Masa sulit gue selama kuliah sih sebetulnya ada di fase-fase semester bawah ya. Semester 2 dan semester 4 sebetulnya. Kenapa gue bilang benar-benar berat, sulit. Semester 2 gue kehilangan orang tua, yaitu ibu gue sempat udah pulang duluan karena sakit. Dan disusul 1 tahun kemudian itu bapak gue, itu di semester 4 sempat sakit juga. Dan benar-benar sulit menurut gue ya, antara pertimbangan lanjut atau tidak. Karena bagaimanapun satu sisi gue harus memilih lanjut atau tidak. Tapi satu hal yang gue pegang dan bisa bikin gue bangkit adalah mindset gue yang saat itu, apa yang gue udah mulai harus gue selesaikan. Selama kuliah, masa kesulitan itu ada di semester awal, khususnya semester 1 dan 2. Apalagi kita di angkatan 2021 itu ada masa COVID ya, yang dimana itu online. Dan di situ saya harus 2 kali belajar lebih giat lagi, karena orang-orang di sekitar saya itu udah pada pinter banget. Dan di situ harus ngejar IPK yang tinggi juga. Dan intinya di situ saya bangkit karena saya berusaha di situ untuk belajar lebih giat lagi. Pernah. Pertama mungkin pada saat mahasiswa baru ya, jadi mahasiswa baru dan saya di sini sebagai anak rantau gitu. Mungkin kesulitannya itu ketika kita gak ada teman di sini, gak ada teman satu daerah lah, teman SMA atau gimana. Jadi merasa seperti kesepian gitu. Untuk bangkitnya mungkin pertama saya ikut beberapa organisasi kegiatan kampus, dan itu yang membuat saya menjadi di kampus juga saya ini nggak sendirian gitu, saya pun punya banyak teman gitu. Akhirnya bisa bergaul dan punya relasi di ya mungkin cukup banyak lah. Masa sulit di masa kuliah pernah tentunya, bukan sekali 2 kali, pasti setiap perjalanan ada kesulitan. Terutama khususnya pada saat mungkin untuk kesempatan ataupun pengalaman kita memiliki banyak peluang, namun ternyata banyak sekali kesulitan di tengahnya. Bingung kenapa ngelakuin hal ini, kenapa ngelakuin hal itu, yang ternyata itu tidak sesuai dengan tujuan. Bagaikan berjalan di lorong yang memang tidak ada ujungnya, dan akhirnya capek sendiri. Namun adapun bangkitnya bukan semata-mata hanya untuk bangkit semangat begitu saja ataupun kuat begitu saja. Akan tetapi ada support dan juga memahami diri sendiri, beri ruang waktu untuk diri sendiri, yang akhirnya bahwasanya tidak semua hal harus kita lakukan, bisa kita pahami ataupun bisa kita lakukan secara sempurna. Akan tetapi fokus kepada diri sendiri, beri ruang dan tahu tujuan kita akhirnya apa. Pernah banget, apalagi pas masa sibuk organisasi, ditambah lagi banyak deadline tugas yang menumpuk. Di situ aku cukup down, cukup agak stres. Tapi aku bangkitnya, aku nyoba lagi memperbaiki manajemen waktu aku, sedikit demi sedikit untuk bangkit lagi, ngerasain untuk biar kita semangat lagi gitu. Aku pernah banget sih ngerasain kesulitan semasa kuliah. Apalagi aku orangnya kompetitif sama diri aku sendiri. Terutama masalah aku adalah di IPK. Aku selalu ingin IPK aku tuh naik dan terus naik. Itu permasalahan aku setiap naik semester lagi. Dan untuk memecahkan problem itu, aku terus belajar ke teman-temanku yang sudah bisa atau mengetahui ilmu-ilmu baru, dengan banyak membaca, dengan banyak bertanya juga ke teman-teman yang lain. Gitu sih kalau aku. Masa sulit kayaknya banyak aku rasain pas awal-awal semester 3 atau 4 mungkin ya. Karena masa-masa itu tuh masa-masa dimana aku hampir banget untuk memutuskan untuk putus kuliah. Karena pertama aku hampir gak punya biaya buat bayar UKT, yang pertama. Terus yang kedua, laptopku saat itu adalah laptop rusak ya, laptop yang harus dicas dulu baru nyala gitu. Jadi aku nggak bisa tuh ngerjain apapun lewat laptop pribadi gitu. Makanya aku agak ngerasa apakah aku bisa ya melewatkan atau menuntaskan perkuliahanku ini dengan kondisiku yang saat itu jauh di atas kata mampu gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, karena aku juga bersyukur dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang mau membantu gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang mengulurkan tangannya buat ngebantu aku, kayak minjemin laptop atau juga device untuk aku
kerja kayak event itu kan aku waktu itu masih pakai Android ya. Jadi ketika aku nggak punya iPhone, temen aku dengan sangat amat baik hatinya itu mau meminjamkan. Jadi menurut aku kayak itu salah satu yang menguatkan aku bisa sampai sekarang sih, gitu. Kalau berbicara mengenai masa sulit selama kuliah, pastinya semua orang tuh pernah mengalami, bahkan pernah menjalankan masa-masa sulit selama kuliah. Nah, kalau saya sendiri, masa sulit selama kuliah itu ketika saya mengikuti berbagai banyak organisasi. Karena ketika saya terjun di organisasi tersebut, pastinya saya harus bisa adaptasi dengan lingkungan dan juga gimana cara ngatur waktu saya. Bahkan saya juga harus fokus juga terhadap bidang akademiknya juga. Nah, gimana caranya saya bangkit? Saya selalu berpikir bahwa setiap orang tuh pastinya punya masa sulit. Nah, gimana kita cara menghadapi ataupun melewati masa-masa sulit itu? Yang pastinya saya butuh sebuah kata-kata motivasi. Nah, ketika kita mengalami masa sulit itu bukan berarti kita harus berhenti, tapi kita tuh harus tetap semangat dan juga berjuang untuk melewatinya. Menurut gue makna GNB ya, GNB itu sebetulnya bukan sebuah komunitas saja sih menurut gue ya. At least mungkin orang-orang tahu GNB itu sebagai wadah penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Tapi menurut gue selama 3 tahun di GNB itu adalah sebuah wadah yang dimana itu tempat gue sendiri benar-benar banyak untuk memulai yang mungkin awalnya belum tahu. Dan saat ini gue udah makin berkembang. Bagaimanapun dunia ini bekerja, gue tahu dari GNB. Apapun prospek yang lain itu gue bisa dapetin dari GNB. At least mungkin dari relation, ataupun mungkin dari knowledge gue, ataupun dari ilmu-ilmu yang lain, gue bisa dapetin di GNB. Maka dari itu menurut gue GNB itu bukan sebagai wadah penerima beasiswa saja, melainkan GNB itu adalah penolong bagi gue. Karena semester 3 sampai sekarang gue berada di GNB, gue sangat beruntung. Banyak hal yang gue dapetin dan poin-poin positifnya benar-benar gue dapetin. Mungkin itu. Makna GNB bagi saya, GNB itu sesuatu ruang ya untuk pertama untuk belajar, dan dimana banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang diberikan oleh Bank Indonesia, terutama Bank Indonesia Provinsi Banten, yang tidak hanya memberikan bantuan berupa tunai gitu, tapi berupa ilmu yang dapat meningkatkan value kita sebagai mahasiswa. Dan saya pun beruntung menjadi bagian dari GNB karena salah satu aspek GNB itu ada frontliner. Jadi ilmu yang saya dapat dari kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia Provinsi Banten bisa saya sampaikan kembali gitu. Saya sampaikan lebih luas kepada mahasiswa, terutama di lingkungan sekitar saya juga gitu. Mungkin seperti itu. Bagi saya GNB itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, karena di GNB saya banyak belajar banyak hal. Karena setengah dari kuliah saya pun saya berusaha untuk menjadi lebih baik karena GNB, dan banyak sekali pengalaman dan kegiatan yang bisa saya bertumbuh kembang di sini, dan banyak sekali benefit yang diberikan oleh BI. Jadi terima kasih GNB. Menjadi bagian GNB, mungkin GNB terkesan hanya sekedar komunitas atau perkumpulan saja, atau hanya penerima beasiswa. But I think that is the more important than other, karena bahkan itu menjadi part important of me, karena memberikan peluang, kesempatan, atau bahkan itu menjadi bertemu dengan banyak teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, ataupun memberikan kesempatan-kesempatan baru yang bahkan lebih linear dengan sebenarnya apa yang Gina butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalaupun ditanya GNB itu apa, that is so important for me. Menurut aku bagian dari GNB sendiri itu benar-benar rasanya istimewa, bukan hanya sekedar mendapatkan beasiswa aja. Di GNB ini berasa mendapat teman baru, mendapat keluarga baru untuk berkembang menjadi diri lebih baik lagi.
makna Genbi buat aku itu sangat besar. Yang pertama, aku bisa mengembangkan ilmu dari sini, skill aku. Karena Genbi itu nggak cuman ngasih beasiswa bantuan, tapi juga ilmu yang banyak seperti sertifikasi dan lain-lain. Selain itu, aku sangat bersyukur banget di sini karena mendapat teman-teman dari kampus lain juga gitu. Itu sih yang aku sangat senang, adalah aku mendapat banyak teman baru, mendapat relasi baru, dan mendapat skill baru dari Genbi itu sendiri. Makna jadi bagian dari Genbi menurut aku pribadi itu kayak air kali ya. Jadi aku tuh tanaman kering yang ketika hujan datang tuh tumbuhnya bener-bener lebat gitu. Karena aku ngerasa setelah aku kenal Genbi, aku terjun dan tergabung dalam generasi baru Indonesia, aku tuh ngerasa aku punya banyak kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang pengalamannya lebih baik, juga relasinya lebih banyak. Itu aku dapetin di Genbi sendiri gitu. Di samping itu, perubahan yang paling signifikan menurut aku tuh ketika aku bisa provide untuk bayar kebutuhan pribadi aku sendiri gitu. Di samping dari UKT, aku juga bisa provide untuk beli alat-alat elektronik yang mungkin saat itu aku nggak mampu untuk beli, kayak laptop untuk kebutuhan kuliah, HP untuk kebutuhan kerjaan, konten dan sebagainya. Itu aku dapatkan di Genbi gitu. Dan aku merasa bersyukur juga karena orang-orang yang aku kenal di Genbi itu orang-orang yang menurut aku hebat dan juga hatinya tulus gitu. Jadi sama-sama saling membantu, sama-sama saling membangun, dan sama-sama saling mengimprove dirinya masing-masing tanpa melihat satu sama lain itu lawan gitu. Jadi saling merangkul. Itu sih yang menurut aku Genbi tuh keren banget. Oke, makna bagian dari Genbi buat saya, Genbi itu bukan sekedar status sebagai penerima beasiswa, tapi saya di Genbi itu saya belajar, saya mendapatkan sebuah informasi dan juga pengetahuan. Bahkan di Genbi saya juga belajar menjalankan kepemimpinan juga, karena di Genbi bukan hanya sekedar agen intelektual, tapi juga sebagai agen sosial dan juga agen perubahan. Nah, Genbi itu sebagai rumah kedua bagi saya untuk terus tumbuh dan juga bangkit. Kalau 5 tahun lalu gue mau kasih pesan sama diri gue, jangan terlalu banyak pesimis deh. Jangan terlalu banyak alasan. Padahal semuanya akan selesai pada waktunya. Yang mungkin menurut gue saat itu gue khawatir, mungkin gak terlalu optimis. Di situ gue merelakan. Mungkin itu sih. Terus optimis aja dan benar-benar husnuzon aja gitu buat kedepannya. Toh semuanya selesai juga pada waktunya. Gitu aja sih. Untuk diri sendiri dari 5 tahun lalu, mungkin saya akan bilang percaya pada proses, karena kamu akan berkembang dan tidak menjadi pribadi yang apatis dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin segitu. Buat Manda, jangan pernah meragukan proses, karena suatu proses itu nantinya akan membawa kamu ke yang lebih baik lagi gitu. Jangan pernah menyerah dan jangan pesimis dalam suatu hal, karena yakin pasti kamu bisa. Oke, kalaupun berkesempatan untuk ketemu dengan versi 5 tahun Gina yang lalu, mungkin yang dikatakan adalah sangat berterima kasih, so thankful for you, kamu luar biasa. Walaupun memang banyak sekali yang tidak sesuai dengan yang diinginkan ataupun hal-hal yang mengecewakan, itu mungkin bagian dari sebuah perjalanan. Dan yakin lagi gitu, kalaupun kamu terlahir lagi ataupun memiliki kesempatan lagi untuk memilih kedepannya seperti apa, Gina pun akan memilih tetap seperti Gina yang saat ini. Dan mungkin ngomong lagi kepada Gina versi 5 tahun yang lalu, Gin, jadi lebih kuat, jangan takut memulai, dan yakinlah bahwasannya suatu hal yang salah ataupun kamu gak yakin itu adalah bagian dari perjalanan kamu. Untuk diri aku sendiri 5 tahun yang lalu, mungkin aku punya pesan, gak apa-apa bilang enggak semuanya harus diain. Kita gak harus menyenangkan semua orang. Itu sih menurut aku. Untuk diri aku yang 5 tahun lalu, aku cuma mau ngomong, semua gak semenakutkan apa yang kamu kira.
Kamu harus nyobain hal-hal baru, kamu harus berkelana ke sana kemari untuk mencari jati diri kamu yang saat ini, hingga mungkin nanti akan menaik bertingkat lagi untuk kedepannya. Terima kasih untuk diriku sendiri karena sudah bisa mencapai titik ini. Kalau bisa kasih pesan ke diri 5 tahun lalu ya, kayaknya rasa terima kasih sih. Terima kasih udah bertahan, terima kasih udah kuat, terima kasih udah selalu optimis kalau misalkan di setiap kesulitan itu pasti ada jalannya gitu. Jadi nggak melulu harus setiap hari terpuruk, setiap hari ngerasa kalau misalkan kita nggak cukup. Padahal apa yang udah kita usahakan itu sebenarnya udah cukup gitu. Tinggal memang gimana dunia bekerja aja gitu. Jadi terima kasih buat Ocha yang sudah keren, sudah hebat, sudah mau melawan rasa takut dan rasa insecure-nya sampai ada di titik ini. Dan terima kasih untuk gak takut berkomunikasi sama orang lain, gak takut untuk mencari relasi dimanapun. Karena menurut aku kamu hidup saat ini, berdiri saat ini itu karena kamu di 5 tahun lalu. Thank you. Pesan, kalau misalkan saya kasih pesan untuk 5 tahun yang lalu, saya akan bilang, Uji, tenang aja. Semua memang nggak akan berjalan dengan semestinya, karena setiap apa yang kita jalani pasti kita akan mengalami masa sulit. Gimana caranya kita bangkit, kita juga harus terus berjuang dan juga tetap semangat. Jangan pantang menyerah, pokoknya semangat terus untuk Uji.